Selamat malam pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. Satu berita yang menjadi perhatian diantaranya akan kami sajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan bersama saya Glorinata. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penambahan jumlah korban jiwa dari bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dalam konferensi pers pada Sabtu sore, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mencatatkan sebanyak 303 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun dalam update data terbaru di website dari BNPB, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di 3 provinsi tersebut telah bertambah menjadi 442 orang. Sementara itu jumlah korban hilang sebanyak 402 orang dan korban luka-luka 646 orang. Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten kota yang terdampak. Ya, rekan-rekan, tolong geser rekan-rekan. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada sepanjang hari Rabu dan Kamis lalu berlangsung masif hingga menelan banyak korban jiwa. Banjir dan tanah longsor juga merusak banyak rumah warga, kendaraan, dan berbagai fasilitas umum. Inilah kondisi saat banjir bandang menerjang Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tampak batang kayu dan kendaraan warga hanyut terbawa luapan sungai. Banyak warga histeris melihat arus yang begitu deras menyapu rumah mereka. Di Tapanuli Tengah, ribuan rumah terdampak banjir. Banjir bandang juga melanda Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara. Arus banjir yang deras menghantam rumah warga serta menyeret sejumlah kendaraan. Kejadian yang begitu cepat membuat sejumlah warga tak bisa menyelamatkan diri. Berdasarkan laporan, hingga Rabu 26 November 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada 148 kejadian bencana alam di 12 kabupaten kota di Sumatera Utara. Sementara data pada Kamis siang, 34 warga Sumatera Utara meninggal dunia dan 52 warga lainnya masih dalam pencarian. Di Medan, Sumatera Utara, hujan lebat yang turun berjam-jam Kamis lalu menyebabkan aliran Sungai Deli, Babura, dan Belawan meluap. Di Kecamatan Medan Johor misalnya, banjir akibat luapan air Sungai Babura ini mengenangi dan menutup ruas jalan. Banjir juga mengakibatkan ratusan rumah di sejumlah kecamatan di Kota Medan tergenang banjir. Ketinggian air di Medan berbeda-beda, mulai dari 1 hingga lebih dari 2 meter. Banjir bandang dan longsor juga menimpa sejumlah wilayah Sumatera Barat. Banjir dan longsor antara lain menerjang wilayah Jorong Toboh di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, hingga menghancurkan permukiman dan sarana publik. Data Palang Merah Indonesia mencatat, hingga Jumat lalu ditemukan 11 korban meninggal dunia dan 16 orang hilang. Petugas dari TNI Polri dan relawan PMI membantu melakukan evakuasi dan pencarian korban. Sementara itu puluhan warga yang selamat mengungsi ke masjid dan sekolah. Sementara di Kota Padang, Sumatera Barat, banjir bandang membuat jembatan Gunung Ngagu yang menghubungkan perkampungan warga ke kampus Universitas Andalas hanyut terbawa arus banjir. Akibat banjir yang terjadi sepanjang Rabu hingga Kamis, lebih dari 20.000 warga di 13 kecamatan di wilayah Padang, Sumatera Barat terdampak bencana alam ini. Tak hanya Sumatera Utara dan Sumatera Barat, banjir dan longsor juga melanda 9 kabupaten di Kota Aceh. Di Biren, pusat kota lumpuh dan akses jalan lintas Banda Aceh Medan putus total karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Di Aceh Tengah, 9 warga meninggal dunia akibat longsor. Sementara 2 warga belum berhasil dievakuasi karena keterbatasan alat berat. Di Kabupaten Aceh Singkil, Download Metro TV Extend sekarang.